itu sangat penting berpikir sistem, termasuk juga berkeluarga, gitu ya. Nah, biasa yang menjadi isu dalam organisasi itu adalah membahas suatu topik tapi tidak selesai-selesai gitu ya. Contohnya kita mau membahas nih, apa tujuan dari kaderisasi misalkan gitu ya. Itu bisa 3 jam sendiri tuh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ya itu, karena tidak belajar sistem thinking dulu gitu ya. Atau mungkin tidak, ya kakak kelasnya yang begitu mungkin tidak memperhatikan saya ngajar gitu ya. Jadi sistem thinking itu penting. Karena ada saat di industri nanti masalah itu tidak bisa kita bahas 3 jam, 4 jam gitu ya, satu masalah itu. Anda harus bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu 15 menit. Itu kalau di industri gitu ya. Jadi tidak relevan kita rapat berjam-jam hanya untuk debat kusir dan membahas satu topik saja. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Bisa terjadi seperti itu karena tidak mendefinisikan tujuan rapatnya buat apa, gitu. Jadi kalau saya kebetulan lebih banyak karir saya di bidang IT. Jadi kami kalau di IT itu, begitu ada masalah, itu kita tidak menyelesaikan membahas masalah itu berjam-jam, 15 menit. Anda bisa bayangkan 15 menit, semua pihak yang terlibat pada masalah itu tidak boleh duduk gitu. Jadi kita membahas menggunakan whiteboard gitu ya, masalahnya apa yang harus kita selesaikan, dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Itu. Jadi begitu 15 menit selesai, kita eksekusi gitu ya. Itu di industri, jadi tidak relevan kita rapat berjam-jam gitu. Nah, seperti itu, karena pola berpikir sistem thinking itulah menjadi dasar nantinya. Nanti kita akan belajar juga yang namanya rich picture diagram. Bagaimana kita bisa memandang segala sesuatu itu sangat holistik. Ya, memandang sesuatu itu sangat holistik, sehingga kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan gitu. Nah, konsep everything is system, ya, era sekarang kalau Anda lihat sistem logistik itu sangat terintegrasi, ada koordinasi barang, moda, manusia, uang, informasi, dan sebagainya. Kalau Anda lihat, satu Tokopedia itu aja ya, satu Tokopedia itu integrasinya cukup banyak nih. Ini ada top up dan tagihan. Top up dan tagihan ini kaitannya dengan bank, ya. Bank, terus apa, digital currency, ya, GoPay, terus OPPO gitu ya, OVO itu juga kaitannya ke sana. Di sini ada toko-toko nih, ada kategorinya handphone and tablet gitu ya. Ini terintegrasi juga dengan toko. Anda bisa lihat di sini juga ada kurir pastinya, terintegrasi juga dengan sistem kurir, terintegrasi juga dengan di sini ada paket data. Paket data ini kaitannya dengan provider ya, provider internet. Sini ada flight, pesawat, ada listrik PLN gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan di era sekarang internet gitu ya, teknologi semakin maju, maka sistem itu akan semakin sangat terintegrasi sehingga berpikir parsial itu nggak relevan lagi. Anda harus punya pola berpikir sistem yang lebih holistik gitu. Dan itu modalnya teknik industri. Karena teknik industri yang direkayasa adalah sistem, ya berarti Anda harus punya pola berpikir sistem gitu ya. Jadi bukan berarti teknik industri itu teknik yang nggak teknik-teknik banget itu salah gitu ya. Ya kita teknik, tapi yang kita rekayasa adalah sistem gitu ya. Jadi teknik itu tidak hanya berbicara tentang ngotak-ngatik mesin atau ngotak-ngatik elektronik, atau mungkin membangun bangunan, tidak itu. Tapi teknik itu adalah rekayasa. Nah, teknik industri yang direkayasa adalah sistem, sehingga pola berpikir sistem yang holistik itu sangat perlu ya. Kita berangkat dulu dari definisi sistem. Secara sederhananya, sistem itu kata kuncinya adalah kombinasi atau kesatuan elemen. Gitu. Jadi, apapun yang bersifat kombinasi atau kesatuan elemen itu adalah sistem gitu ya. Terbagi 5 kata kunci ini. Yang pertama kata kuncinya adalah dia kumpulan elemen atau entitas yang dioperasikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dia ada integrasi antar elemen atau entitas, ada tujuan. Nah, masing-masing elemen itu punya kemampuan spesifik, jadi punya kapabilitas masing-masing. Ada perilaku nanti ya,
Kita akan definisikan apa yang dimaksud dengan perilaku ini. Yang kedua ada perintah, komen, kontrol itu kendali, dan ada kinerjanya nanti. Dan dia beroperasi pada lingkungan operasi tertentu. Oke, yang pertama terkait elemen atau entitas yang dioperasikan secara terintegrasi. Ada tujuannya. Jadi kalau kita lihat sistem transportasi ini ya, sistem transportasi, maka sistem transportasi itu elemennya ada orang, gudang, barang, dan seterusnya ya. Tujuannya tentu saja mengantarkan barang tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat tempat. Nah, sehingga kata kunci kedua, jika kata kunci kedua terkait dengan memiliki kemampuan spesifik dan terbatas, kita bisa definisikan orang, contohnya operator. Operator itu memuat barang ke dalam moda. Supir moda transportasi itu mengendarai moda dan seterusnya. Ada moda transportasi, ada kapasitasnya 20 ton, 29 ton, dan seterusnya. Ada gudang transit, ada gudang pusat distribusi, gudang material handling, dan seterusnya. Jadi setiap elemen itu punya kemampuan spesifik dan terbatas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sebagai perilaku. Perilaku itu maksudnya kalau dalam pengertian sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen, beberapa elemen sehingga menghasilkan proses tertentu. Contoh tambah moda, transportasi, tambah operator bongkar muat itu bisa menghasilkan proses material ditransportasikan. Itu kan perilakunya ya. Sistem informasi tracking barang plus operator itu ada real-time tracking information gitu. Lalu ada perintah, kendali, dan kinerja. Kalau kita lihat di sistem transportasi, salah satu perintahnya itu adalah perintah penjemputan barang. Kendalinya pasti posisi barang, kinerjanya ya tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga. Gitu. Dan terakhir, lingkungan operasinya di mana? Yaitu bisa di Indonesia, bisa di ASEAN, bisa di Asia, bisa mungkin Pulau Jawa, bisa mungkin Pulau Sumatera, dan seterusnya. Ya, jadi dengan 5 kata kunci definisi sistem ini kita bisa definisikan sistem apapun gitu, mau sistem transportasi, mau sistem air gitu ya, mau sistem eh, parkir, mau sistem perkuliahan dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat sistem perkuliahan kita saat ini gitu ya, kalau perkuliahan yang sedang Anda jalani, kita juga bisa pandang itu sebagai suatu sistem. Kenapa? Karena ada elemen yang terintegrasi di situ. Apa saja elemennya? Ada dosen, saya, ada Anda mahasiswa, ada perangkat elektronik penunjang perkuliahannya, ada materi perkuliahannya, ada proses administrasi, ada proses internet ya di internet, ada proses learning di sini dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa lihat berdasar definisi sistem tentu saja masing-masing elemen itu punya kemampuan, punya kapabilitasnya masing-masing. Anda sebagai mahasiswa tentu saja tugasnya adalah belajar, ya. Saya menyampaikan materi dan merancang materi pembelajaran, ada internet dan perangkat komputer, misalkan di sini perangkat komputer menjembatani komunikasi kita, internet menyediakan jaringan komunikasi dan seterusnya. Oke, itu pengertian dari sistem. Eh, Kata kuncinya adalah kombinasi elemen atau entitas yang saling terintegrasi. Ada 5 kata kunci dan saya pikir Anda harus harus tahu ini ya, sehingga definisi sistem apapun bisa akan lebih mudah. Ini kaitannya akan terus ke materi berikutnya gitu. Kalau Anda tidak bisa mendefinisikan sistem, ya itu akan ada masalah di materi selanjutnya. Berikutnya, setelah kita mendefinisikan sistem, kita belajar juga sistem thinking itu apa. Nah, jadi sistem thinking itu kita berangkat dulu seperti yang kita tahu dan kita bahas dari tiga case sebelumnya bahwa industrial engineers itu selalu berurusan dengan kompleksitas. Ya, industrial engineer akan selalu berurusan dengan kompleksitas. Sehingga kita butuh cara berpikir gitu yang bisa menyelesaikan kompleksitas itu. Nah, itu disebut sistem thinking. Jadi sistem thinking itu adalah
pola berpikir yang komprehensif dan holistik gitu. Ukuran kompleksitas itu terkait dengan ukuran informasi yang diperlukan. Semakin besar suatu sistem, maka untuk memutuskan penyelesaian masalah tentu kita butuh informasi yang lebih banyak gitu ya. Oke, nah sistem thinking ini kaitannya erat dengan operation research, sistem engineering. Jadi sebetulnya saat Anda belajar operation research, Anda sudah belajar sebagian dari sistem thinking itu. Berikutnya, eksplorasi masalah pada sistem thinking itu kaitannya bisa optimum kalau di operation research ya. Bisa kita memandang kompleksitasnya seperti apa. Kalau di operation research tentu kompleksitasnya lebih disederhanakan. Nah, kalau di pemodelan sistem kita akan belajar membuat model matematik seperti di operation research nanti ya di pertemuan keempat atau kelima kita akan belajar bagaimana membuat model sistem atau model matematik itu secara lebih holistik. Nanti solusinya itu bisa apakah cukup baik, terbaik gitu ya, dapat diterima oleh user kita ataupun best from the worst. Best from the worst itu maksudnya ketika kita memutuskan ada beberapa alternatif keputusan dan katakanlah tiga alternatif keputusan dan tiga-tiganya itu punya risiko yang sangat besar, maka kita bisa cari best from the worst-nya itu adalah risiko yang paling kecil. Jadi dari tiga keputusan yang risikonya sama-sama besar ini kita cari best from the worst ya, paling risikonya paling kecil. Nah, itu. Jadi sistem thinking adalah pola berpikir secara komprehensif dan holistik untuk memecahkan suatu masalah kesisteman. Sistem thinking juga menjawab pertanyaan bagaimana jika dan apa saja. Contohnya misalkan bagaimana solusi terbaik jika terjadi perubahan komponen biaya. Nah, berikutnya bagaimana pengaruh aspek-aspek kritikal sistem jika adanya dinamika ketidakpastian dalam lingkungan sistem. Apa saja yang perlu difikirkan untuk membangun organisasi mahasiswa yang kondusif gitu. Jadi bagaimana dan apa saja itu terkait dengan pola berpikir sistem. Nah, pola berpikir sistem itu kaitannya juga dengan sudut pandang. Kalau kita lihat di sini ada suatu objek namanya otak. Otak itu kalau kita lihat dari perspektif tukang daging atau ahli neurologi, tentu sudut pandangnya akan berbeda. Tukang daging mungkin akan berpikir otak sapi gitu misalkan ya. Ya mungkin itu bisa dijual ke rumah makan Padang gitu misalkan. Ahli neurologi berpikir otak itu tidak seperti itu. Otak itu adalah kumpulan dari saraf yang sangat kompleks ya, eh, yang membentuk pola pikir dan seterusnya. Nah itu sudut pandang neurologi gitu ya. Jadi sistem thinking itu akan erat kaitannya dengan sudut pandang nantinya. Oke, jadi sistem thinking itu adalah pola berpikir holistik dan komprehensif terkait dengan interaksi antar komponen. Komponen sistem maksudnya. Komponen sistem itu bisa subsistem, agen, entitas, aktor, ataupun proses. Dan kita berpikir bagaimana sistem ini bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, teknik industri itu harus bisa berpikir sistem karena akan selalu berurusan dengan kompleksitas. Sehingga karena pola berpikir sistem inilah teknik industri sebetulnya bisa diterima di hampir semua jenis industri. Jadi industri yang dimaksud di sini tidak hanya industri pabrik ya, tapi juga jasa, IT gitu ya, salah satunya jasa itu, logistik, ataupun industri proses. Proses government sebetulnya kaitannya juga dengan jasa. Proses itu seperti kertas ya, minyak sawit yang berbentuk-bentuk cairan dan proses-proses kimiawi itu kita sebut sebagai industri proses. Kalau motor, mobil itu kan manufaktur ya. Oke, ini sudah tadi. Oke, setelah kita tahu sistem itu apa, mengapa kita perlu belajar sistem thinking. Nah, berikutnya terkait mata kuliah ini. Kenapa kita perlu model sistem? Nah, untuk bisa memahami suatu sistem gitu ya, mampu mendeskripsikan suatu sistem itu secara lebih holistik, kita butuh yang namanya model. Anda kalau lihat sistem ITERA yang sangat kompleks,
Anda coba pahami ya, dengan mengamati itu akan sangat kompleks dibanding Anda mencoba mendeskripsikannya secara model. Contoh misalkan, Anda pengen tahu komponen mobil apa saja. Ya, caranya bisa dua. Bisa Anda bongkar mobil itu untuk tahu komponennya, ada ban, ada tempat duduknya, ada mesinnya gitu ya. Ada suspensinya dan seterusnya. Atau kita lihat di desain modelnya. Kita lihat desain modelnya, oh ternyata mobil itu ada begini komponennya gitu ya. Tentu saja itu akan menghemat waktu kita ya, mengurangi risiko dan menghemat biaya gitu ya. Secara lebih lengkap itu akan saya sampaikan di materi yang kedua setelah ini gitu ya. Itu pentingnya model sistem. Oke, terakhir terkait dengan efisiensi versus efektif. Oke, pertanyaan saya, dua istilah ini sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Ada efisien, ada efektif. Apa perbedaan dua istilah ini? Silakan berpendapat. Silakan. Silakan. Kalau menurut saya Pak ya, kalau misalkan untuk efektif itu bagaimana cara kita mencapai tujuan gitu. Teman kalau yang efisien ketika kita mencapai tujuan tuh kita bagaimana cara kita untuk meminimalisir sumber daya yang ada gitu Pak. Oke, betul ya. Baik, bagus. Berarti udah belajar. Ya, efektif itu kaitannya dengan tujuan, efisiensi itu kaitannya dengan sumber daya. Kalau kita ambil case gitu ya. Katakanlah ini saya bikin yang baru aja. Oke, misalkan Anda ngekos di belakang Belwis ya. Katakanlah kosan Anda punya helipad gitu. Helipad itu tempat pendaratan helikopter. Anda punya tujuan ke ITERA. Ada dua alternatif, helikopter, bisa naik motor. Pertanyaan saya, mana yang lebih efektif, naik helikopter atau naik motor? Naik helikopter Pak, karena lebih Kenapa? cepat dan nggak kena macet. Oke, ada yang punya pendapat lain? Silakan. Kalau menurut saya dari motor Pak, soalnya lebih hemat sumber daya. Oke, baik. Perhatikan pertanyaannya ya, mana yang lebih efektif, naik helikopter atau motor? Kan tadi kita sudah definisikan bahwa helikopter lagi. Efektif itu kaitannya dengan efektif itu kaitannya dengan tujuan, sedangkan efisien itu kaitannya dengan sumber daya. Nah, antara helikopter dan motor mana yang lebih efektif? Silakan. Helikopter Pak. Kalau menurut saya itu sama-sama efektif Pak karena mencapai tujuan Pak yaitu ke ITERA. Oke, good. Betul ya. Dua-dua ini sama-sama efektif. Karena balik lagi ke definisi tadi. Efektif itu kaitannya dengan tujuan. Naik helikopter, naik motor bisa ke ITERA. ITERA kan bisa ya, sering ya helikopternya Polda. Helikopternya Polda mendarat di sini. Ya, Slam? Ada yang mau berpendapat lagi? Maaf, Oke, enggak ya. Ya, silakan. Oke. Oke, lanjut. Helikopter sama motor nih sama-sama efektif gitu ya. Beda lagi ceritanya kalau kita berbicara lebih efisien mana. Nah, itu baru. Lebih efisien mana? Berarti sip efisien motor. Kenapa? Lebih hemat waktu. Lebih hemat apalagi? Biaya.
ya. Waktu, biaya, tenaga tenaga kerja mungkin ya, tenaga kerja atau ya operatornya lah gitu, lebih hemat. Operatornya kalau motor kan cuma kita sendiri, kalau helikopter mungkin butuh butuh supporting gitu. Gitu. Nah, jadi efisien itu kaitannya dengan sumber daya. Nah, sedangkan efektif itu kaitannya dengan tujuan. Gitu. Jadi selama tujuannya tercapai dia disebut efektif. Nah, tapi efisien atau tidak gitu kan ya. Nah, jadi efektif itu kaitannya dengan tujuan sehingga bentuknya itu biner. Jadi efektif itu bentuknya biner, tercapai atau tidak tujuannya. Itu efektif. Jadi tidak ada istilah helikopter lebih efektif dibanding motor, itu tidak ada. Gitu ya. Lebih efektif itu tidak ada. Gitu. Jadi karena efektif itu biner, tercapai tujuannya atau tidak gitu. Tapi efisien bisa. Efisien ini bisa ya. Efisien bisa bentuknya antara 0 sampai 1. Misal contohnya motor lebih efisien, motor gitu ya, lebih efisien 90% dibanding helikopter. Itu bisa. Gitu. Nah, kebanyakan mahasiswa itu biasanya mengajukan masalah itu tidak tidak ngerti itu kaitannya dengan efektif dan efisien. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang analisis masalah ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi efektif itu kaitannya dengan tujuan. Nah, efisien kaitannya dengan sumber daya. Sumber daya itu ada apa aja sih? Anda udah belajar PTI kan? Harusnya sumber daya itu tahu apa saja sumber daya yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan. Kita mau memproduksi barang, kita butuh apa aja? Ayo nih, kita produksi barang, kita butuh apa saja? Sumber daya itu apa aja sih jenisnya? Anak teknik industri nggak tahu sumber daya jenisnya apa? Sumber daya itu ada apa aja? Silakan. Sumber daya manusia, Pak. Ya, ada human, apalagi? Ada mesin, Pak. Ya, mesin, apalagi? Material, Material, terus? energi, Terus? teknologi, Terus? udah. Udah. Kita perlu duit nggak? Perlu, Pak. Ya, perlu duit kan? Perlu uang. Perlu waktu nggak untuk memproduksi? Perlu kan? Nah, itu jadi waktu sama uang yang kurangnya tadi. Tadi betul ya. Ada energi, ada mesin, ya. Ada human juga ya. Termasuk sebetulnya cost. Uang dan uang dan waktu ya. Gitu. Jadi kaitannya dengan sumber daya. Jadi lebih hemat waktu, lebih hemat uang, lebih mesin tidak cepat rusak gitu misalkan. Contohnya energi lebih. Nah, sedangkan efek tujuannya gitu ya. Oke. Nah, efisien itu belum tentu efektif. Contohnya ada rumah sakit. Rumah sakit beli alat gitu, alat pengujian untuk diagnosis. Kalau kita berorientasi efisien, tentu saja ya tujuan diagnosisnya tidak tercapai. Yang murah tapi diagnosisnya salah itu kan tidak benar gitu ya kalau dalam rumah sakit. Contoh lagi beda lagi kalau kasusnya Transjakarta nih. Karena dia berupa angkutan bus umum yang cenderung non-profit gitu.
pengennya kan pemerintah Transjakarta itu menyediakan transportasi kota yang nyaman tapi hemat biaya. Di mana nyaman itu didefinisikan sebagai tidak ada penduduk yang harus berjalan kaki lebih dari 5 menit dari rumah atau tempat kerja mereka naik angkutan umum. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini tujuannya adalah ya nyaman tadi gitu. Nyaman itu definisinya kita butuh sumber daya penduduk gitu ya, butuh sumber daya lebih sedikit gitu. Tapi orientasinya dia tidak efisien kalau Transjakarta. Kalau Transjakarta berorientasi efisien, maka mungkin saja pengoperasiannya itu bisa lebih mahal. Ya, karena pemeliharaannya ya, struktur tarifnya gitu ya, pilihan rute busnya. Mungkin kalau dia berorientasi efisien, maka arahnya akan ke profit tuh. Arahnya ke profit agar perusahaannya untung gitu ya. Tapi kan Transjakarta tidak begitu ya. Maunya menciptakan transportasi massal yang nyaman. Gitu. Sehingga kita perlu untuk menyelesaikan berpikir sistem, kita harus berpikir efektif dulu. Untuk bisa berpikir efektif, Anda harus tahu tujuan dari sistem yang Anda amati. Gitu. Jadi harus tahu tujuannya dulu. Setelah tujuannya tahu, pikir yang lebih efektif. Kalau misalkan dia sudah efektif, maka cari cara yang lebih efisien gitu caranya. Sehingga efektif itu doing the right thing, melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Efisien melakukan sesuatu dengan benar, doing the things right. Gitu. Jadi harus efektif dulu. Cara yang lebih efisien gitu. Oke, itu lanjutan dari materi pertemuan pertama. Untuk materi 1, saya akan langsung switch ke materi kedua. Nah, di materi kedua ini kita akan bahas tentang analisis masalah dan model sistem. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Anda harus mampu mendefinisikan masalah dan menemukan akar masalah. Ini seperti yang kita pada case di pertemuan sebelumnya. Anda harus menjelaskan definisi model dan memberikan contoh model sistem. Anda harus mampu menjelaskan manfaat memodelkan suatu sistem dan menganalisis ciri model sistem yang baik, gitu ya. Oke. Nah, kalau di pertemuan pertama ini sudah tercapai ya tujuannya. Nah, sebetulnya pola belajar yang saya sampaikan kepada Anda ini adalah pola belajar sistem thinking. Termasuk saya menjelaskan kepada Anda ini adalah pola belajar yang saya rancang dengan sistem thinking. Pertama, saya sudah jelaskan, ini tujuan pembelajaran saya kan ada 5. Sehingga materi yang saya ajarkan kepada Anda itu adalah terkait 5 hal ini. Terkait 5 hal ini. Ya, yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan pentingnya kemampuan. Saya jelaskan kenapa penting berpikir sistem. Mampu menjelaskan pengertian sistem, saya juga sudah jelaskan. Anda harus mampu menjelaskan konsep berpikir sistem, saya juga sudah jelaskan, sampaikan. Keempat, menjelaskan pentingnya memodelkan sistem juga sudah, dan mendefinisikan efektif versus efisien. Nah, sehingga secara tidak sadar sebetulnya pola belajar kuliah ini juga sudah menggunakan pendekatan sistem tujuan atau goal gitu ya. Salah satu ciri khas orang yang berpikir sistem, selain dia komprehensif dan holistik, dia juga berorientasi tujuan. Nah, seperti rancangan kuliah yang saya sampaikan kepada Anda ini. Jadi Anda harus mampu punya tujuan saya dan adalah Anda setelah mengikuti kuliah pertemuan pertama, Anda bisa memiliki kompetensi ini, 5 ini gitu ya. Dan tentu saja yang saya ujikan juga 5 ini. Entah itu dalam bentuk tugas ataupun dalam bentuk ujian nanti. Nah, untuk yang kedua, target saya ada 4. Anda harus mampu mendefinisikan masalah dan menemukan akar masalah. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan definisi model dan memberikan contoh model sistem. Anda harus mampu menjelaskan manfaat memodelkan suatu sistem dan menganalisis ciri model sistem yang baik. Sebelum masuk ke situ, saya akan kasih sketsa pembuka kepada Anda semua. Ada 2 case yang akan saya sampaikan. Pertama itu terkait proyek Deep Cove. Deep Cove ini adalah aliran sungai di hilir
di negara New Zealand atau Selandia Baru. Karena dia berada di hilir, tentu saja dia akan terhubung langsung dengan laut, dan di ujung water outlet atau di ujung sungai itu dipasang pembangkit listrik, namanya Manapouri Power Station. Itu adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di New Zealand. Nah, airnya ini sangat bersih, tidak perlu proses kimiawi karena memang alami dari alam gitu. Nah, ada salah satu perusahaan Amerika, katakanlah perusahaan XYZ, itu mengajukan izin mengambil air tersebut menggunakan kapal tanker besar. Sehingga membutuhkan pembangunan dermaga apung pada bagian saluran aliran akhir atau discharge water, kita sebutnya. Ada 30 orang pekerja dengan pemerintah New Zealand di sini mendapatkan royalti. Karena pemerintah New Zealand mendapatkan royalti, kontribusinya pada perekonomian nasional dan lokal sangat tinggi. Namun, perusahaan XYZ ini punya tanggung jawab untuk memelihara. Pertama, itu adalah meminimalisir dampak serendah mungkin. Tidak ada tempat tinggal di daerah Deep Cove ini, di daerah pembangkit listrik ini. Jadi prosesnya itu tenaga kerjanya diterbangkan dengan helikopter. Sampah dibuang dan dikelola dengan baik, tidak mendirikan bangunan permanen, kecepatan kapal tanker dijaga agar gelombang airnya tetap bersih, serta langkah-langkah keamanan lainnya seperti minyak tumpah dan sebagainya. Nah, tapi rancangan sistem yang sangat bagus ini ternyata juga ada masalah. Ternyata bertentangan dengan piagam Taman Nasionalnya Selandia Baru. Karena berdasarkan bunyi piagam Taman Nasional Selandia Baru itu, kegiatan komersial non-turis itu di kawasan perairan Taman Nasional itu tidak boleh dilaksanakan. Gitu. Jadi, tidak boleh ada kegiatan komersil di situ di Taman Nasional. Adanya 60% saluran aliran akhir yang hilang akibat pembangunan dermaga apung tadi dan mengganggu keseimbangan air tawar dan air asin dalam jangka lama. Selain itu, ternyata suara flora dan fauna juga terganggu ya. Fauna di sana terganggu. Kapal tanker itu juga mempercepat campuran air asin dan tawar sehingga ekologi menjadi terganggu, serta memancing tikus juga terakhir ya. Nah, keputusan pemerintah New Zealand itu tidak bisa kita mengambil kebijakan itu berdasarkan asas ekonomi saja. Tapi ada aspek lain. Suatu perusahaan itu disebut sustainable jika dia bisa memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu adalah syaratnya selain dia sustain secara ekonomi, kita sebut sustainability ya, sustainability. Selain dia berlanjut secara ekonomi, dia juga harus berlanjut secara lingkungan. Ada aspek ketiga yang kita sebut sebagai sosial. Aspek sosial. Jadi, suatu itu bisa berkelanjutan saat dia untung ya mungkin, cost-nya rendah, tidak memberikan dampak lingkungan, serta berdaya secara sosial. Jadi ada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, ini yang luput dipikirkan oleh pemerintah New Zealand saat membangun proyek Deep Cove ini. Dan tentu saja aspek 3 itu tadi, ya ekonomi, sosial, lingkungan itu bisa kontradiktif gitu. Kalau Anda berada di sektor publik, suatu saat nanti Anda akan selalu berhadapan dengan masalah tujuan yang saling berkonflik ini. Sehingga keputusan multikriteria itu penting gitu ya. Seperti contohnya presiden kita misalkan saat memutuskan lockdown gitu ya, pembatasan pergerakan skala besar, itu pasti akan berkonflik dengan ekonomi. Ekonomi pasti akan ambruk gitu ya. Sehingga sudut pandang berbagai hal itu perlu gitu. Nah, kalau di level pemerintah tentu saja kita sudah memahami resiko itu dan sudah siap dengan resiko itu gitu. Sehingga begitu pandemi saat COVID sebelumnya itu sudah mulai mereda, kita punya strategi lagi untuk menaikkan
sektor ekonomi kita gitu. Nah, kalau di operation research itu ada juga teknik namanya optimasi tujuan jamak. Kalau di OR 1-2 yang Anda pelajari sebelumnya itu hanya satu tujuan, tapi kalau di operation research lanjutannya ada namanya operasi tujuan jamak gitu. Ada kita menghitung berapa nilai optimum untuk tujuan yang saling berkonflik. Nah, kasus kedua itu adalah pembangunan Aswan Haidam di Mesir. Nah, Aswan Haidam di Mesir ini ada salah satu mega projectnya pemerintah yang ada di delta Sungai Nil, yang kampanyenya itu adalah bisa membawa kesejahteraan besar untuk pertanian di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata malah dampak negatifnya yang lebih besar. Contoh pada tahun 1970 ada penyakit yang disebabkan oleh siput air yang tumbuh subur di saluran irigasi di bendungan ini. Ada lumpur ya, lumpur yang sebelumnya itu dari hulu ke hilir dibawa oleh aliran air sehingga menyuburkan pinggiran sungai itu jadi tertahan oleh bendungan. Sehingga perlu pupuk nih untuk proses pertanian. Drainasenya buruk sehingga menyebabkan salinasi. Salinasi itu adalah sudahlah lumpur suburnya tertahan oleh bendungan, ada salinasi. Salinasi itu pengikisan zat hara oleh air. Sehingga lahannya malah jadi tidak cocok untuk pertanian. Nah, selain itu ada lumpur yang sebelumnya terbawa dari delta ke Mediterania, laut Mediterania itu ya. Itu menyebabkan lautnya itu justru mengikis daratan. Jadi yang lumpur sebelumnya itu mencegah pengikisan daratan oleh air laut, malah sekarang lumpurnya tertahan, air lautnya mengikis daratan. Selain itu juga ada hilangnya nutrisi. Jadi ada nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan sarden yang ada di Laut Mediteran yang berasal dari Sungai Nil. Malah tertahan oleh bendungan, sehingga produksi ikan sarden menjadi turun, padahal itu menjadi konsumsi masyarakat di sana. Adanya pertumbuhan eceng gondok, Anda tahu ya, eceng gondok itu bisa menyebabkan penguapan air yang berlebihan kalau tumbuhnya tidak terkendali. Nah, beberapa konsekuensi ini tentunya harusnya bisa dipertimbangkan gitu. Jadi ketika kita mencoba melihat punya tujuan, kita harus tahu side effect sehingga kita dengan tahu side effect-nya itu kita bisa tahu apa yang mungkin terjadi yang tidak menguntungkan bagi kita di masa yang akan datang. Ya, nah, itu dua case yang mungkin menurut saya sangat relevan oleh materi kita gitu ya. Pada dasarnya hampir semua sistem yang diciptakan oleh manusia itu tidak ada yang perfect atau sempurna. Pasti akan selalu ada masalahnya. Nah, sehingga yang sering terjadi bagi mahasiswa adalah begitu dia kerja praktik, dilihat gitu ya di suatu industri, wah industri ini udah bagus, nggak ada masalahnya gitu ya. Nah, itu nggak benar. Itu tidak betul gitu ya. Yang betul itu sebetulnya terjadi adalah masalahnya itu belum dirasakan, pertama. Terus kedua, Anda tidak paham definisi masalah itu apa. Jadi, masalah itu definisinya adalah segala sesuatu hambatan yang menyebabkan kesulitan kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini kaitannya dengan tujuan sistem lagi nih. Jadi, masalah, sudut pandang masalah itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita sulit mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Sehingga kalau di operation research kan ada masalah rute terpendek. Nama materinya kan masalah rute terpendek atau shortest road problem. Shortest road problem. Kenapa ada masalah di situ? Oke, silakan berpendapat ya. Kenapa berdasarkan yang saya jelaskan di sini, kenapa nama materi di operation research itu masalah rute terpendek? Kenapa kok tidak rute terpendek saja? Memang kalau kita tidak menyelesaikan masalah rute terpendek itu tujuan apa yang tidak kita capai? Silakan berpendapat.
Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau misalnya dari permasalahan rute terpendek itu tidak bisa diselesaikan, tujuan yang terhambat itu dari sisi keefektifan dari suatu sistem, Pak. Karena kan, Ya. Efektif. ya, tujuannya kan harus efektif, Pak. Tujuan akhirnya. Semakin efektif kan Oke, lebih baik. bagus ya, Pak, suatu sistem. Oke. Bisa lebih spesifik nggak jawabannya? Maksudnya gini, kan tadi masalah itu adalah segala sesuatu yang menghambat tujuan, gitu ya, yang menghambat tujuan. Nah, sehingga kita harus definisikan dulu nih, tujuan kita menentukan rute terpendek itu, ya, kita melakukan perhitungan rute terpendek itu untuk menghilangkan masalah yang terkait tujuan apa, gitu. Atau kita mulai dari logistik deh, logistik ya, logistik. Tujuan logistik apa? Mengantarkan barang tersebut ke tujuan, Pak. Atau perpindahan Oke, barang. mengantarkan barang ke tujuan, tepat waktu, tepat tempat, artinya gitu ya. Nah, kalau misalkan nih, masalah rute terpendeknya tidak diselesaikan untuk kasus logistik, apa yang terjadi? Keterlambatan pengiriman. Oke, baik. Artinya kan ada tujuan logistik yang tidak tercapai di situ ya, Hanif, siapa di sana? Hanifah ya. Karena Iya, kan Pak. logistik kan tujuannya itu tepat waktu, tepat tempat, ya, tepat kualitas. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan masalah rute terpendek, apa yang terjadi? Barangnya tidak sampai tepat waktu, barangnya mungkin barangnya nggak sampai malahan di tempatnya. Nah, sehingga kan jadi masalah tuh. Nah, itu yang saya maksud. Kita harus definisikan dulu tujuannya, baru kita tahu itu masalah. Makanya itu disebut masalah rute terpendek, karena kalau itu tidak diselesaikan, maka tujuan yang tepat waktu, tepat tempat itu tidak tercapai. Oke. Berikutnya, itu yang perlu dipahami ya. Jadi kita definisikan dulu tujuannya, baru kita cari itu masalahnya apa. Apa yang menghambat tujuan itu adalah masalah gitu. Nah, kebanyakan orang itu mendefinisikan masalah itu adalah definisinya gini nih, perbedaan signifikan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Definisi ini hanya berlaku saat masalah itu sudah terjadi. Contoh, kita naik sepeda motor kebut-kebutan. Misalkan ya ada seorang naik sepeda motor kebut-kebutan. Terus dia kecelakaan, jatuh gitu ya. Terus dia kecelakaan, jatuh. Nah, dia jatuh kecelakaan itu, baru dia akan berpikir masalah. Kenapa? Karena dia berpikir masalahnya itu hanya perbedaan signifikan antara kondisi aktual dan kondisi yang dia inginkan. Dia kan pengennya kebut-kebutan, terus sampai tujuannya gitu ya. Tapi ternyata dia kecelakaan misalkan gitu. Nah, terus dianggap itu dia, oh ini masalah nih, saya jatuh nih, gitu ya kan. Saya jatuh, misalkan luka gitu dan lain sebagainya. Nah, itu hanya biasanya orang mendefinisikan masalah itu begitu masalah itu tidak sudah terjadi. Padahal kalau di teknik industri kita harus bisa memprediksi masalah itu sebelum muncul. Jadi sebelum muncul kita harus sudah bisa prediksi masalah tersebut. Caranya seperti apa? Caranya dengan ya definisikan dulu tujuannya gitu. Definisikan dulu tujuannya. Kita mau naik kendaraan selamat sampai tujuan. Kalau kita kebut-kebutan ya kita tidak selamat, kan begitu. Nah, kita sehingga semuanya balik ke tujuan sebetulnya gitu ya. Jadi masalah itu tidak hanya definisinya itu perbedaan signifikan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan itu berlaku hanya jika masalahnya sudah terjadi. Tetapi tujuan dari asli masalah itu, definisi asli dari masalah itu adalah segala sesuatu yang menghambat tujuan. Sehingga dengan definisi ini kita bisa tahu nih, apa saja yang mesti kita antisipasi ketika kita merancang sistem baru. Contoh, kita mau membuat usaha
contoh usaha roti gitu misalkan ya, roti. Nah, apa saja nih masalah yang harus kita bereskan ketika kita merancang usaha usaha roti kita. Dalam artian sistemnya itu adalah sistem wirausaha roti. Kita harus memecahkan masalah yang kaitannya dengan aliran kas keuangan. Kita harus memecahkan masalah yang kaitannya dengan bahan baku. Kita harus menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan produksi, tenaga kerja, ya, lokasi, dan seterusnya. Kenapa itu disebut masalah? Karena kalau itu tidak kita selesaikan, maka akan menghambat tujuan kita untuk punya usaha roti dan dapat untung, kan begitu? Ya, jadi sejatinya jangan pernah mengatakan bahwa suatu proses bisnis tidak ada masalah. Apapun yang dibuat oleh manusia, itu pasti akan selalu ada masalahnya. Pabrik yang bagus, katakanlah pabrik yang bagus apa? Toyota gitu misalkan. Toyota itu sampai saat ini masih terus melakukan efisiensi. Gitu. Nah, yang benar sebelumnya adalah masalahnya itu belum dirasakan stakeholders dan dia tidak menyadari bahwa masalah itu akan muncul di kemudian hari. Nah, teknik industri Anda harus punya inisiatif bahwa Pak, Bu, ini akan terjadi masalah di kemudian hari. Gitu ya. Sehingga Anda harus tahu tujuannya. Tujuannya apa, nanti baru definisikan masalah kaitannya dengan efektif dan efisien. Oke. Kebanyakan mahasiswa teknik industri, salah satu contoh yang agak kurang tepat itu seperti ini. Misal contoh, dia mengamati sistem pencatatan gitu ya. Catatan keluar masuk barang ke gudang, ke dan dari gudang gitu ya. Nah, industri saat dia mungkin penelitian atau kerja praktik, industri itu menggunakan pencatatan berupa form gitu ya. Form kertas gitu ya. Kertas yang sudah ada template-nya sehingga diisi oleh operator. Atau biasanya mahasiswa sebut ini sebagai manual. Nah, dia membuat sistem informasi misalkan. Oke, ketika ditanya, kenapa kamu bikin sistem informasi? Karena di sana masih manual, Pak. Nah, tidak ada, ini jawabannya, tidak ada yang salah dengan manual. Toh dengan manual, sistem pencatatan keluar masuk barang ke dan dari gudang juga tercapai tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa tujuannya nih? Tujuannya adalah agar barangnya gitu ya. Sehingga dengan manual efektif tidak? Efektif, Pak. Nah, kenapa kamu bikin sistem informasi? Karena dia masih manual, Pak, gitu. Manual ini tidak ada masalah, ya adik-adik sekalian ya. Karena dengan manual pun dia juga efektif gitu. Nah, beda halnya kalau kita berbicara begini. Saya membuat sistem informasi untuk mengefisiensikan. Nah, arahnya ke efisiensi. Jadi, kalau dengan form kertas, misalkan itu 10 proses, dengan sistem informasi itu bisa jadi 3 proses. Nah, itu baru benar. Ya, bukan karena masalahnya dia manual, terus kita bikin sistem informasi agar digital, itu tidak menyelesaikan masalah. Anda harus definisikan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya barang tercatat, kan ya? Satu, tujuannya barang tercatat. Nah, industri menggunakan apa agar tujuan barang yang tercatat ini tercapai? Dia pakai form kertas. Efektif tidak dengan form kertas? Efektif. Maka kesempatan Anda kalau ingin memperbaiki adalah dengan cara efisiensi gitu. Jadi masalah itu ya, itu kaitannya dengan tujuan, segala sesuatu yang menghambat tujuan, bisa dibagi menjadi dua. Efektif, Anda mau lihat apakah dia sudah efektif. Nah, jika dia sudah efektif, maka selanjutnya perlu Anda pikirkan, ada nggak cara yang lebih efisien? Kenapa efisien ini disebut juga sebagai salah satu pendekatan dalam identifikasi masalah? Karena
Ya ini balik lagi dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Apa tujuan perusahaan? Keuntungan, Pak. Ya, keuntungan ya. Untuk bisa mencapai keuntungan ya harus efisien prosesnya gitu ya. Tujuan perusahaan keuntungan, makanya efisien ini termasuk juga salah satu aspek masalah. Jadi ya ini yang saya ajarkan kepada Anda. Jadi nanti kalau kerja praktik lihat, misalkan Anda mengamati sistem apa, definisikan dulu tujuannya, lalu lihat apakah cara perusahaan itu sudah efektif atau belum. Oh sudah efektif, misalnya contoh ini Anda amati sistem pencatatan keluar masuk barang dari gudang. Nah, ke dia pakai form nih. Tujuannya tercapai nggak kalau pakai form nih? Oh, sudah tercapai tujuannya. Efektif dia berarti. Nah, baru Anda pikirkan kalau mau buat sistem formasi, saya mau bikin sistem formasi. Karena sistem formasi menurut saya bisa lebih efisien dibanding form kertas. Nah, ini yang juga banyak salah kaprah gitu ya mahasiswa. Jadi manual itu tidak ada masalah gitu ya selama tujuannya tercapai. Yang perlu Anda pikirkan ada nggak cara yang lebih efisien selain manual. Bikin sistem formasi pun juga begitu. Jangan sampai sistem formasi justru nambah proses. Dari yang sebelumnya formnya pakai form katakanlah 10 proses, jadi sistem formasi malah jadi 20 proses. Itu kan nggak benar. Ya, nggak benar ya. Jadi sistem formasi, kalau Anda mengklaim efisien, itu harus bisa memotong banyak proses tuh. Dari 10 proses jadi 3 proses. Kan kaitannya ke waktu juga gitu ya. Nah gitu, jadi masalah tujuan efektif belum. Karena kita harus berpikir efektif dulu. Kalau dia sudah efektif, baru lihat efisien atau tidak gitu. Nah dari sini Anda bisa lebih mudah nih nanti nih untuk kerja praktik lihat. Oh ini tidak efektif nih cara yang dipakai perusahaan, nggak tercapai tujuannya. Anda bisa usulkan, Pak, mau kerjakan ini. Kenapa? Karena ini nggak efektif, gitu. Nggak tercapai tujuannya. Atau Pak, saya punya cara yang lebih efisien gitu. Begini gitu. Nah kalau kayak gitu Anda kerja praktik, saya yakin Anda disenangi itu oleh apa namanya perusahaan. Bahkan mungkin ada kemungkinan bisa direkrut nanti setelah kuliah selesai ya. Gitu. Jadi harus teknik industri itu harus proaktif seperti itu. Jadi jangan nanya ke pembimbing atau ke operator, Pak, ini masalahnya apa ya di sini gitu. Nggak gitu cara teknik industri. Teknik industri begitu melihat suatu sistem, dia udah tahu nih. Oh, ini nggak efektif. Oh, ini ada cara yang lebih efisien. Gitu cara berpikir teknik industri ya. Jadi inisiatif gitu. Jadi nggak ada lagi yang nanya, Pak, ini masalahnya apa gitu. Itu bukan pola berpikir teknik industri. Kalau Anda tanya begitu, pasti akan dibalikin loh. Lah, kamu kan mahasiswa teknik industri gitu. Masa nggak tahu ini ada masalah nih. Jadi harus bisa lebih proaktif. Nah, contoh di sini juga ada dekomposisi sistem. Jadi kalau kita lihat sistem produksi crude palm oil ini adalah ekstraksi buah sawit. Dia punya tujuan memproduksi crude palm oil, CPO ini crude palm oil ya, dengan tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu. Ada beberapa subsistem, misalkan pemilihan bahan baku. Nah, kalau kita mau mengevaluasi subsistem pemilihan bahan baku, kita lihat dulu dari tujuannya. Karena evaluasi itu kan untuk melihat ada masalah atau tidak. Memilih bahan baku sesuai kriteria panen. Untuk memperoleh hasil produksi dengan kualitas baik dengan rendemen minyak. Nah, kata-kata seperti ini sangat tidak terukur bagi kita di engineering. Dengan tujuan seperti ini kita tidak bisa mengukur efektifnya itu ukurannya seberapa gitu. Kenapa kita tidak bisa ukur efektif dengan tujuan yang seperti ini? Silakan berpendapat. Subsistem pemilihan bahan baku, kan Anda bisa baca tuh tujuannya. Kenapa kita tidak bisa mengukur efektif atau tidak dengan tujuan yang seperti ini? Pak, izin Pak sebelumnya Pak. Ya, silakan. Share screen, Bapak dari tadi share screen atau tidak ya Pak? Soalnya di screen saya belum ada share screenan Bapak. Oke.
Ya, dari mana tadi hilangnya tuh? Mulai dari mana tadi? Tidak kelihatan share screen-nya. Terakhir yang mana? Ini udah. Ini kelihatan tadi. Yang Aswan ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Iya Pak, itu kelihatan Ya. Pak. Kalau ini? Kelihatan, Pak. Itu masih kelihatan Pak. Kelihatan. Kalau ini? Ini kelihatan nggak? Yang bagian ini nih. Dari situ nggak terlihat Pak. Oke, baik. Saya ulang ya. Nah, jadi kalau kita melihat suatu sistem, ya, kita kan kalau kita ingin mendefinisikan masalah, itu kita lihat dari tujuannya dulu. Jadi dari masalah, tujuan. Tujuannya itu apa? Gitu. Tujuannya itu apa? Karena melihat masalah itu pola berpikir sistem itu startnya itu dari tujuan. Nanti setelah dari tujuan, Anda lihat nih, efektif atau tidak gitu ya. Jadi katakanlah suatu perusahaan, Anda mengamati suatu perusahaan saat kerja praktik, lihat dulu nih, tujuannya apa? Efektif nggak cara perusahaan itu mencapai tujuannya? Kalau misalkan sudah efektif, ada nggak cara lebih efisien gitu ya? Nah, contohnya sistem pencatatan keluar masuk barang dari ke dan dari gudang. Ini tadi ya. Nah, tujuan dari sistem ini kan agar barangnya tercatat. Ya, agar barangnya tercatat. Gitu. Nah, untuk bisa mencapai tujuan barangnya tercatat, perusahaan itu memakai form kertas diisi oleh operator dia ya. Oke, nah kebanyakan mahasiswa itu tidak tahu gitu ya, bikin sistem formasi misalkan. Kenapa bikin sistem formasi? Karena di sana masih manual, Pak. There is no problem with manual gitu ya. Tidak ada masalah dengan metode manual seperti ini. Dengan metode manual, ini tujuannya tetap efektif. Tujuannya tetap bisa dicapai. Nah, cara yang betul itu seperti ini kalau mau bikin sistem formasi. Kan tadi ya, masalah, tujuannya, masalah terkait dengan segala sesuatu yang menghambat tujuan, sehingga tujuannya harus tahu dulu. Anda lihat, caranya sudah efektif belum? Kalau sudah efektif, ada nggak lebih efisien ya, kaitannya dengan improvement atau perbaikan. Improvement. Karena kan tadi induksi kan salah satunya improvement pekerjaannya ya. Nah, kalau Anda mendesain sistem baru, maka Anda akan lihat efektifnya dulu. Contoh Anda bikin usaha roti tadi. Cari dulu caranya, bagaimana caranya agar arus kas keuangannya terpantau gitu misalkan untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Ada nggak bahan bakunya? Cari dulu ada nggak suppliernya yang bisa memasok bahan baku? Ada nggak customernya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu baru dilakukan improvement. Improvement itu kaitannya dengan efisiensi sebetulnya. Ada nggak supplier lebih murah? Ada nggak tempat yang lebih murah gitu ya. Nah, kalau terkait dengan sistem informasi ini tadi, misal efisiensi, cara yang benar itu seperti ini. Saya mengamati sistem pencatatan keluar masuk barang ke dan dari gudang, Pak. Nah, di mana tujuannya itu dari sistem ini adalah barangnya bisa tercatat. Nah, mereka menggunakan form kertas yang diisi oleh operator. Which is sebetulnya ini cara seperti ini bisa barangnya tetap tercatat gitu ya. Tetap efektif gitu. Tapi saya mengusulkan yang lebih efisien. Dengan cara apa? Dengan cara sistem formasi. Kalau dengan kertas itu butuh 10 proses. Kan Anda sudah belajar rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Ada pergerakan ya, gerakan terblik gitu misalkan gitu ya. Ada proses bisnis juga di sana gitu. Di sistem produksi juga sudah belajar. Nah, dengan sistem formasi kita bisa mengurangi proses yang tadinya dari 10 proses menjadi 3 proses. Nah, itu baru betul gitu ya. Saya menggunakan sistem formasi untuk efisiensi. Meskipun perusahaan itu sudah efektif. Gitu. Jadi dari 10 proses menjadi 3 proses saja. Nah, yang nggak benar itu bikin sistem formasi dari 10 proses menjadi 20 proses.
Jangan sampai sistem informasi justru malah meribetkan gitu. Itu nggak benar gitu ya. Itu bukan efisiensi jatuhnya gitu. Nah, jadi balik lagi ke sini tadi, ya, masalah, definisikan dulu tujuannya, lihat efektif apa belum. Kalau Anda mendesain sistem baru, udah pasti Anda harus pikirkan dulu cara yang efektif dulu. Karena efektif tetap diutamakan. Efektif belum. Kalau sebelum efektif, kalau sudah efektif, cari cara yang lebih efisien. Gitu caranya, gitu ya. Sehingga dengan definisi seperti ini, Anda sudah tidak ada alasan lagi tuh kalau di industri, Pak, industrinya sudah bagus, tidak ada masalah. Nah, itu nggak mungkin lagi ada statement seperti itu dari mahasiswa teknik industri, gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang nanya ke pembimbingnya, kecuali kalau ditawarkan, gitu ya. Pak, ini masalahnya di sini apa ya, gitu ya. Itu bukan cara kerja dan pola berpikir mahasiswa teknik industri. Jadi mahasiswa teknik industri itu yang benar, begitu dia melihat suatu sistem, dia akan tahu, oh sistem ini ada masalah. Masalahnya terkait efektif atau efisien, gitu ya. Oh ini nggak efektif nih cara seperti ini. Oh ini cara seperti ini memang udah efektif, sepertinya ada yang lebih efisien, gitu. Sehingga Anda bisa mengusulkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih konkret yang betul-betul bisa mengarah pada tujuan perusahaan mereka atau tujuan sistem yang tempat Anda kerja praktik nanti misalkan gitu. Gitu ya. Jadi jangan pernah mengatakan dalam proses bisnis tidak ada masalah. Sekelas Toyota aja itu mereka selalu melakukan proses efisiensi gitu ya. Jadi gitu. Nah, sehingga kalau seperti itu ya Anda tahu oh ini masalah gitu ya. Oh ini kaitannya dengan efektif, kaitannya dengan efisien. Nah, pasti Anda akan dilirik tuh oleh industri gitu. Wah, nah ini apa namanya? Ngerti banget nih gitu ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau misalkan bingung gitu, terus nanya sama sama apa pembimbing lapangannya, Pak masalahnya di sini apa gitu ya. Itu harusnya tidak terjadi lagi seperti itu karena teknik industri harusnya bisa lebih inisiatif gitu ya. Jadi lihat, Pak ini ada 10 atau 20 masalah nih gitu. Setelah saya amati presentasi satu-satu, selesaikan yang mungkin diselesaikan dalam waktu singkat gitu. Udah tuh, sekecil apapun improvement dari suatu industri dihargai gitu ya. Nah, ini kasusnya contoh crude palm oil tadi. Jadi crude palm oil itu, sorry. Nah, crude palm oil itu kaitannya dengan apa tujuan crude palm oil itu kan ekstraksi sawit ya. Tujuannya memproduksi CPO tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu. Ada satu subsistem di sini ini saya tanyakan tadi. Subsistem pemilihan bahan baku, di situ tujuannya memilih bahan baku sesuai kriteria panen, tandan matang panen gitu ya. Untuk memperoleh hasil produksi dengan kualitas yang baik dan rendaman minyak yang tinggi. Nah, bagaimana cara kita mengukur bahwa tujuan ini sudah tercapai atau belum? Ini tujuan apa namanya? Tujuan seperti ini kita tidak bisa ukur nih. Efektif seberapa apa? Apakah dia sudah efektif atau belum? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa tujuan seperti ini kita tidak bisa ukur dia efektif atau belum? Nah, itu pertanyaan saya tadi. Silakan jawab. Kenapa subsistem pemilihan bahan baku yang tujuannya ini kita tidak bisa ukur dia sudah efektif atau belum, sehingga kita tidak bisa definisikan masalahnya. Kenapa? Ayo. Ergenvo Wilson. Ergenvo Wilson. Iya siapa? Ya, kenapa? Pertanyaannya kenapa ini kita tidak bisa ukur kalau ini sudah efektif atau belum dari tujuan ini?
Ayo dong berpendapat. Kalau saya jujur masih kurang paham sih Pak tolak ukurnya. Maksudnya kurang paham itu seperti apa? Ya saya masih belum bisa menentukan gitu loh Pak. Pemahaman saya masih belum sampai situ. Maksudnya tidak paham materinya atau tidak paham tujuan ini apa bagaimana? Tidak paham tujuannya Pak. Masih belum dapat gitu loh insight-nya di saya. Tujuan ini maksudnya. Coba di Iya. breakdown satu-satu yang kurang dapat itu maksudnya seperti apa? Kasih contoh. Ini kan ada beberapa nih. Memilih bahan baku sesuai kriteria panen bla 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 bla. Contohnya seperti apa? Mungkin dari memilih bahan bakunya sih Pak. Saya juga masih belum dapat gambarannya gitu Pak sebenarnya dari tadi. Oke, baik. Baik. Oke, sebetulnya agak ngena tadi itu ya. Jawabannya. Oke, saya tanya satu lagi deh. Hanifah, Galatea. Iya, Pak. Oke, Hanifah Galatea. Kenapa ini tidak, nah ini ya. Kenapa ini tidak tidak bisa kita tentukan ini sudah efektif atau belum tujuan seperti ini? Karena dari karakteristik bahan baku yang sesuai itu dengan kualitasnya itu yang bagaimana juga tidak diberitahu, Pak. Oke, Jadi baik. itu Betul ya. Oke, betul. Baik. Dua-duanya oke tadi ya, insight. Jadi ini nggak jelas. Anda bisa lihat nih, memilih bahan baku sesuai kriteria panen. Kriteria panen itu yang kayak gimana gitu. Terus memperoleh hasil produksi dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu gimana? Rendemen minyaknya tinggi, tinggi itu seberapa tinggi gitu. Nah, kalau ada perusahaan yang membuat tujuannya seperti ini udah satu peluang nih Anda buat ini tuh, buat melakukan perbaikan. Aspek apa yang bisa diperbaiki dari tujuan ini? Contoh, memilih bahan baku sesuai kriteria panen. Ini kriteria panennya nggak jelas nih. Sehingga untuk memperjelas kriteria panen, kualitas yang baik, rendemen minyak yang tinggi, apa yang harus kita bikin? Spesifikasinya, Pak. Ya, betul ya. Spesifikasinya. Ini bukan standar nih, spesifikasi. Oke, spesifikasinya ya. Nah, sehingga ya bikin spesifikasinya. Apa yang disebut sebagai kriteria panen gitu ya. Spesifikasi dia disebut matang panen itu seperti apa. Nah, kalau perusahaannya belum punya, bikin gitu. Bikin spesifikasi itu aja, itu udah sangat berharga itu buat perusahaan itu. Sehingga dengan spesifikasi dan standar ya, harusnya standar juga nih. Spesifikasi dan standar, ya tidak ada lagi tuh buah mentah masuk, buah kematangan masuk gitu ya. Nah, terus kualitas yang baik itu kalau sawit itu kaitannya biasanya dengan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas itu seberapa ukuran asam lemak bebasnya? Itu kan harus kita definisikan spesifikasinya. Dan rendemen minyak. Rendemen minyak, katakanlah berapa nih minimum rendemennya? 90, katakanlah 90%. Kalau dia bisa mencapai 91%, artinya dia sudah efektif gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengukur seberapa efektif dari tujuan ini, Anda masuk di situ sebagai seorang engineer di bidang teknik industri. Pak, ini spesifikasinya nggak jelas nih gitu. Tawarkan bikin spesifikasinya. Even Anda bikin spesifikasi misalkan cuman sekedar spesifikasi kriteria panen gitu ya. Itu kan spesifikasi hanya dalam bentuk 1 sampai 3 lembar spesifikasi, itu udah sangat berharga sekali buat perusahaan itu. Itu termasuk standar proses juga gitu untuk bisa panen yang tinggi misalkan di atas 90%, maka standar prosesnya seperti apa. Nah, dari situ baru kita bisa ukur tuh. Baru kita ukur. Nah, gunanya juga Anda belajar
waktu baku gitu ya, waktu standar dan seterusnya dari ergonomi, itu juga sebetulnya kaitannya dengan membuat standarisasi ya, dan standarisasi. Di kualitas Anda juga belajar spesifikasi kan gitu. Dari spesifikasi ini efektif, dari standar kita bisa tentukan, oh ini efektif atau belum. Kalau misalkan sudah efektif, misalkan nih, random band-nya sudah di atas 90%, standarnya, spesifikasi standar produksinya 90% gitu katakanlah. Dengan spesifikasi seperti ini gitu. Nah, kita pikir cara yang lebih efisien agar random jadi 91 atau 92 gitu. Nah, gitu caranya. Termasuk ini perebusan juga nih, memudahkan ekstraksi minyak pada proses pengempalan. Itu. Nah, perebusan ini harus dibikin standar prosesnya sehingga dia disebut mudah gitu ya. Gitu. Terus mengurangi kadar air dari inti sehingga mempermudah pelepasan inti dari cangkang sawit. Nah, mengurangi kadar air ini sampai seberapa gitu. Nah, itu cara kerja engineering gitu ya. Cara kerja engineering itu adalah terukur. Gitu. Jadi jelas dan terukur gitu, tidak normatif. Nah, sehingga masalah itu akan ada 6 elemennya. Yang pertama itu harus ada si pengambil keputusan. Ketika kita membuat standar atau kita membuat spesifikasi, itu akan ada orang yang mengambil keputusannya siapa, ada tujuannya. Karena masalah itu sendiri kan segala sesuatu yang menghambat tujuan. Sehingga dia harus punya tujuan. Terus ada kriteria keputusannya. Nah, kriteria keputusannya ada standar, ada spesifikasi tadi ya. Ada performance measure. Itu adalah ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya itu berapa persen gitu. Mungkin standarnya 90, dapatnya mungkin 80, sehingga 80 per 90 kali 100 kan. Ada alternatif solusinya. Misalkan tujuannya tidak tercapai, maka solusi apa yang harus kita putuskan agar tujuan itu tercapai. Misalkan tujuannya sudah tercapai, ada nggak cara solusi-solusi yang lebih efisien? Nah, kalau kasus pencatatan tadi bisa bikin sistem formasi, bisa bikin IoT, bisa bikin pakai drone gitu. Itu aksi-aksi yang bisa kita lakukan gitu ya untuk melakukan efisiensi. Tapi balik lagi ya, teknik industri, ini teknik industri. Teknik industri karena dia sudah holistik gitu ya, pendekatannya sudah multidisiplin, dia start dari mana? Teknik industri itu start dari sistem, kita ngerancang sistem dulu, sistem desain. Anda sudah belajar kan ya, 14 BOK teknik industri? Udah belajar belum? Body of knowledge. Diajarkan nggak ini di PTI? Halo, halo? Diajarkan nggak body of knowledge di PTI? Yang 14 body of knowledge ini. Jawab aja gitu. Saya nggak akan melaporkan ke dosennya kok. Udah apa belum gitu. Udah apa belum? Saya tanya nih. Raka udah belajar ini apa belum? Seingatan saya udah sih Pak. Udah ya. Oke, baik. Oke, saya asumsikan semua sudah sama ya. Jadi gini, teknik industri akan selalu start dari sistem design and engineering bagian sini. Jadi Anda mau bikin apapun, mau bikin misalkan standar, mau bikin spesifikasi, mau mendefinisikan spesifikasi, mau bikin proses bisnis, mau bikin sistem formasi, mau bikin produk, apapun, itu akan mulai dari sistem design and engineering. Ini kerjaan dari engineering design di sini. Nah, baru nih, kalau misalkan mau bikin produk, arahnya ke sini. Kita desain, kita bikin produk design and development-nya, kita bikin manufakturnya seperti apa gitu misalkan. Nah, ujungnya itu adalah ada di sini ya. Ujung-ujungnya duit ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Teknik industri juga gitu, ujung-ujungnya engineering economic analysis. Jadi dari alternatif tadi, sekian banyak alternatif keputusan solusi, Anda harus desain, lalu nanti baru tuh mau ke arah mana, mau ke arah ergonomi kah, mau ke arah
supply chain, mau ke arah apa namanya product design gitu ya, misalkan. Ujungnya itu Anda harus cari yang lebih murah ya. Lebih murah itu dalam artian tidak hanya uang saja. Jadi cost yang dimaksud di engineering economic analysis itu termasuk juga risiko. Risikonya paling kecil atau duitnya paling kecil, waktunya lebih sedikit. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan untuk alternatif solusi. Oke. Oke, ini ada kasus di sini. Jadi silahkan dicatat nih sistemnya apa yang diamati, tujuannya apakah kaitannya efektif atau efisien. Oke, ini nggak usah ya, 2 di bawah nggak usah. Jadi saya minta Anda lihat gambar ini. Ini ada gambar orang mungkin dia menggerinda atau memotong apa namanya besi ya, memotong besi. Dari kasus ini apa masalahnya? Definisikan berdasarkan tujuannya apa, ya sistem apa yang diamati, tujuannya apa, lalu apa yang membuat tujuan itu tidak tercapai sehingga itu jadi masalah. Silakan. Ini banyak banget masalahnya nih dari satu gambar ini. Ya, gambar ini ya. Kurang besar saya perbesar. Nah, tuh. Apa masalahnya? Ya, ini mudah banget nih, nggak usah sulit pikirnya. Apa masalahnya dari gambar ini? Harus saya tunjuk sepertinya ya. Ya, siap-siap nih yang nggak open cam nih. Saya tunjuk. Oke, get. Oh, open cam. Anggi Kristiani. Ada orangnya? Izin, Pak, apa suara saya terdengar? Ya, suara terdengar. Silakan, Esther. Kalau dari yang diamati itu ada sistemnya itu dari beberapa elemen, yaitu manusia, terus peralatan, terus ada juga lingkungan. Terus tujuannya yang saya hasilkan, mungkin yang saya lihat itu adalah sedang menggerinda, mungkin menghasilkan potongan dari besi. Itu yang saya pikirkan, Pak. Apakah itu efektif? Menurut saya itu efektif. Apakah itu efisien? Tidak, karena tidak adanya perlindungan di operator yang sedang menggerinda itu. Jadi kemungkinan terjadi kecelakaan itu akan menghambat si operator untuk mencapai tujuan. Itu menurut pendapat saya, Pak. Oke, baik. Sebetulnya kalau misalkan masalahnya seperti itu, ya, siapa tadi? Lupa saya lagi. Esther ya? Ya, Esther. Kalau masalahnya seperti itu, Esther, itu masalahnya bukan sistem produksinya. Tadi Esther kan ceritanya sistem produksi ya. Sistem produksinya adalah memotong, sistem kerja, sorry. Sistem kerjanya adalah memotong, luarannya adalah hasil potongan gitu ya. Terus dia lakukan dengan cara dia memotong seperti ini, dengan gerinda seperti ini. Efektif ya efektif gitu ya. Tapi efisien, ya kalau kaitannya dengan efisien, kita harus berpikir ada nggak alat, kalau ini kaitannya sistem kerja ya, ada nggak alat atau pola kerja yang bisa mempercepat pemotongan ini. Nah, kalau masalahnya ada di alat perlindungan diri, itu masalahnya ada di sistem apa? Keselamatan dan kesehatan kerja ya. Makanya tadi apa namanya di awal itu yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi sudut pandang sistem itu penting. Jadi sudut pandang sistem akan mempengaruhi kita
berpikir masalahnya apa. Gitu. Jadi paham ya Esther ya? Jadi sudut pandang Esther menemukan masalah itu tadi sebetulnya masalah di sistem K3. Tujuan sistem K3 apa Esther? Menghindari kecelakaan kerja pada pekerja. Oke, good. Ya, kalau misalkan cara kerja dia nggak pakai APD gitu, tercapai nggak tujuannya? Terlindungi apa? Kan tujuannya dia menghindari kecelakaan kerja ya. Tercapai nggak tujuannya? Tidak, Pak. Tidak ya. Berarti itu secara aspek sistem K3 itu tidak efektif ya. Tidak efektif. Tidak efektif. Ya, tidak efektif, tidak tercapai tujuannya. Oke, paham ya? Oke, ada yang raise hand? Tadi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kan kita tuh untuk menentukan suatu masalah, kita harus untuk mendefinisikan masalah kita harus tahu dari tujuannya dulu apa, Pak. Nah, seperti contoh yang dimotong gerinda tadi, sebenarnya kan itu kalau saat memotong gerinda yang ada di otak saya pertama kali adalah besinya itu bisa terpotong, Pak. Itu adalah tujuannya. Yang mana itu mungkin beda ya Pak sama masalah untuk di K3. Kan kalau K3 kita mengamati dari si orang yang motongnya itu nggak selamat gitu. Tapi kan walaupun dia nggak selamat bisa aja besi itu udah terpotong dulu gitu. Oleh karena itu apakah untuk menentukan suatu masalah kita harus define satu tujuannya dulu ya Pak? Ya betul, ya memang harus define satu tujuan. Dan mendefinisikan tujuan itu, sorry yang ditanya siapa? Mauna Sabira Pak, Mauna. Mauna Sabira, oke Mauna. Jadi untuk menentukan masalah kita memang harus menentukan tujuannya. Ya, nah tujuan itu tergantung dari sudut pandang Mauna. Jadi sudut pandangnya Mauna tadi kan agar apa tadi besinya bisa potong, kan gitu ya. Nah kalau sudut pandangnya besinya bisa terpotong, betul nggak Pak? Betul. Tapi sudut pandangnya bukan sudut pandang sistem safety. Tapi sudut pandang bisa arahnya dua tuh kalau potong tuh. Bisa sistem produksinya atau sistem kerjanya. Sistem kerjanya. Karena kan tujuan dari sistem kerja ini terpotong. Nah, kalau misalkan kita mengamati sistem kerjanya, ini pola sudut pandang sistem kerja ya. Yang penting kan si besinya terpotong ya, Mona ya. Tercapai nggak tujuan dari sistem kerjanya itu? Tercapai. Tapi apakah ada cara yang lebih efisien? Berarti kan dia udah efektif ya. Apakah ada cara yang lebih efisien? Ya tentu ada. Mungkin tidak pakai gerinda, mungkin dia pakai mesin mungkin yang lebih efisien dan mesinnya lebih bagus gitu ya. Itu dari sudut pandang K3. Rekayasa sistem kerja. Dan itu betul nggak Pak? Betul gitu ya. Makanya tadi balik lagi, kalau di pola pikir sistem itu tergantung sudut pandangnya. Kita mau ngapain gitu. Kalau sudut pandangnya K3, maka definisi K3 adalah biar selamat. Dengan cara seperti ini selamat nggak dia? Nggak, berarti nggak efektif. Tapi kalau dari sudut pandang rekayasa sistem kerja, terpotong nggak? Tujuannya kan biar ini terpotong, misalkan gitu. Terpotong nggak? Ya terpotong gitu. Terpotong. Tapi apakah ada cara yang efisien? Ya, berarti kan kalau udah terpotong kan efektif tuh. Apakah ada cara yang lebih efisien? Ya ada. Yaitu dengan cara mungkin dengan teknologi atau mesin lainnya gitu ya. Gitu maksudnya Mona. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Kan tadi itu kan kalau kita kan tujuannya dulu ya Pak ya. Ketika tujuan tercapai, masalahnya itu berarti dilihat apakah sudah efektif belum. Ketika sudah efektif, baru kita improvement biar apakah ada cara yang lebih efisien ya Pak. Berarti kan ketika udah efisien itu dengan kata lain berarti harusnya udah efektif ya Pak. Oke, baik. Ketika sudah efisien. Ya harusnya begitu. Betul, harusnya begitu. Ya Pak, tapi kenapa kata-katanya kok efektif dan efisien Pak? Kenapa nggak efisien aja gitu Pak? Baik, karena gini, istilahnya memang ada dua ya.
istilahnya memang efektif dan efisien, karena memang efektif itu balik lagi kaitannya dengan tujuan. Jadi gini, saat kita mendesain sistem baru, nih ya, karena kita contohnya ini kebetulan adalah contoh improvement ya, improvement sistemnya itu sudah ada. Nah, efektif itu muncul karena pada saat kita mendesain sistem baru, kita harus ada orientasi tujuan. Nah, orientasi tujuannya kita sebut sebagai efektif. Mana sih ini? Oh, nih. Nah, kalau kita sistemnya sudah established gitu ya, sistemnya itu sudah ada, maka kerjaan kita itu akan lebih banyak ke arah improvement. Nah, improvement itu biasanya lebih sering ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ke arah efektif itu ke arah efisien. Baik. Jadi gini, kalau kita mendesain sistem baru atau new system, maka orientasi ini akan ke efektif dulu. Nah, baru nanti cari cara yang efisien. Sedangkan improvement itu ke arah efisien. Kenapa istilah efektif ini muncul? Karena gini, orang cenderung kan kalau di pola berpikir sistem kan tadi saya bilang ya, saya bilang efektif dulu baru efisien kan gitu ya. Kenapa nggak efisien aja? Karena orang cenderung memisahkan dua hal ini. Di bidang keilmuan sistem engineering cenderung memisahkan kedua ini. Jadi saya ada dua sudut pandang. Karena dia efektif dulu baru efisien, maka seharusnya efektif ini ya udah kita sebut efisien aja. Cari aja cara efisien karena efisien udah pasti efektif gitu ya. Harus efektif dulu kan baru efisien. Karena ada orang yang berpandangan gini juga. Tadi yang bertanya siapa? Muhammad Raffi, Pak. Oke, Muhammad Raffi. Jadi ada orang berpandangan gini, Raffi. Kan efisien kaitannya dengan sumber daya ya. Ada orang yang tidak memandang ke efektif, Raffi. Contoh nih ya. Contoh, kita mau nancepin paku nih ya, nancepin paku nih, anggaplah paku ke tembok. Nah, kalau orang yang berpola pikir efisien, yang memisahkan efisien dengan efektif, itu akan dia berpikir gini, saya mau mukul apa namanya, misalkan ya di samping saya ada kertas, ada pulpen, samping saya ada pulpen. Saya mau nancapkan paku ini ke dinding pakai pulpen. Nah, efisien nggak? Kalau secara definisi sumber daya ya, secara definisi sumber daya. Kalau pakai pulpen nih, saya mukulnya pakai pulpen. Secara definisi sumber daya efisien nggak, Raffi? Secara definisi ya, definisi sumber daya. Jawabannya? Enggak sih, Pak. Oke, kalau secara definisi ini efisien. Tapi tidak efektif, betul nggak? Iya, Pak. Ya, nah tapi tidak efektif. Nah, ada orang yang memisahkan, jadi efisien ini fokus pada sumber daya saja, Raffi, gitu. Tidak peduli dia efektif atau tidak, yang penting dia hemat. Nangkap nggak maksud saya? Iya, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi ada orang yang berpikir efisien itu, ya, kalau kita tidak mengintegrasi, karena istilah dua ini pada asal katanya itu memang terpisah. Jadi ada orang yang berpikir efisien itu yang penting gua hemat waktu, gua hemat duit, gua hemat sumber daya, energi, gak peduli dia efektif atau tidak. Contoh kasusnya itu adalah kasus itu tadi, kasus rumah sakit tadi. Ya udah saya beli aja alat diagnosa, yang penting murah gitu. Ukuran dia akurat atau enggak diagnosanya ukuran nanti. Nah, tapi kalau kita berpikir sistem, kita nggak bisa berpikir seperti itu, Raffi. Itu harus start dari efektif dulu. Tujuannya harus tercapai dulu, baru kita switch ke yang lebih efisien gitu. Jadi padanan dua kata ini sebetulnya secara istilah non-system engineering, dia terpisah. Tapi kalau secara sequential system engineering, dia harus efektif dulu baru efisien.
Sehingga di sistem engineering, kalau kita berbicara di konteks sistem engineering, kalau orang sistem engineering ngomong efisien, maka seharusnya dia sudah efektif. Begitu, Raffi. Paham maksud saya? Paham, berarti sebenarnya kalau efisien itu belum tentu efektif juga ya Pak ya? Ya, kalau kita berbicara di luar konteks non-system engineering. Di luar konteks non-system engineering gitu. Jadi biasanya orang berbicara efisien, kalau di luar konteks non-system engineering gitu ya. Orang berbicara efisien, itu cenderung memisahkannya dengan efektif atau tujuannya. Padahal sebetulnya efisien itu harus efektif dulu, gitu. Itu Raffi. Tapi yang paling penting harus Anda pahami di sini adalah semua start dari efektif dulu. Semua start dari efektif dulu baru efisien, gitu ya. Anda harus orientasi tujuan dulu. Tujuannya tercapai dulu. Baru Anda bisa ngomong, oh ini apa? Ini prosesnya kebanyakan. Oh ini terlalu mahal. Ini terlalu lama, gitu-gitu. Itu konsep dasar yang perlu dipahami ya, Raffi ya. Ini Pak, tadi misalkan terlalu mahal gitu kan, ketika sudah efektif nih Pak, contohnya kayak yang tadi apa, motong kursi tadi kan Pak, kan itu udah efektif tuh Pak. Terus untuk efisien, belilah alat, tapi kan alat juga kan butuh biaya gitu Pak. Oke. Nah kalau mau beli alat butuh biaya, nah itu biaya itu masuknya efisien nggak Pak? Oke, baik. Nah ini balik lagi. Bagus nih. Ini apa? Saya jadi harus menjelaskan ini. Mana sih tadi dia? Gimana tadi ya? Oke. Kita balik ke sini, Raffi. Lihat ya. Semua pekerjaan teknik industri, apapun pekerjaan teknik industri itu akan selalu start dari sistem design and engineering. Ketika kamu akan melakukan efisiensi ini, ya katakanlah, saya mau, misalnya alternatifnya nih ya, kan tadi salah satu masalah itu kan ada alternatif action ya. Alternatif actionnya. Misal nih, ada beberapa keputusan. Salah satu keputusannya itu adalah beli lebih canggih yang bisa motong lebih cepat. Misalkan itu salah satu keputusan kita. Artinya kita harus mendesain dulu dong. Kita harus mendesain alat seperti apa, spesifikasinya, harganya berapa, siapa suppliernya, dan seterusnya. Betul nggak, Raffi? Betul, Pak. Betul. Nah, habis dari sini kira-kira mungkin, misal ya, kita harus masuk ke mana sih ini? Mungkin ke arah ini, work design and measurement. Kita bikin cara kerja, standar kerjanya. Kita bikin standar kerjanya, nanti alat itu nanti misalkan panduannya si operator harus misalkan menyalakan mesinnya dulu, nanti memakai apa namanya alat-alat safety dan sebagainya, ya? Mau oh sorry, sorry. Oke, balik ya. Kita start dari sistem design dan engineering tadi kayak. Terus alat itu kita kaji nih, cara kerjanya gimana. Kita pergi ke sini. Bisa jadi juga ke ergonomi juga ya, ke ergonomi. Kita desain meja untuk tempat letak alat itu dan seterusnya gitu ya. Bisa jadi juga kita ke arah ergonomi ke sini. Nah, ingat nggak tadi yang saya sampaikan bahwa ujung dari semua kerjaan kita, kan kita start dari sistem design and engineering nih, kita kaji dulu kebutuhannya apa. Ujungnya itu adalah engineering economic analysis. Kalau misalkan, itu kan tadi saya berpikir praktis saja ya. Kalau misalkan kita beli alat nih, kita beli alat mesin gitu ya. Ternyata secara kajian engineering economic analisisnya justru lebih murah begini. Misalkan ya motong pakai gerinda gini. Nah, sehingga ya ngapain kita beli alat kan gitu ya. Ngapain kita beli alat tuh dengan cara begini lebih profitable. Makanya di teknik industri harus ada ujungnya itu adalah engineering economic analysis. Apakah solusi yang kita tawarkan itu benefit atau tidak gitu ya, dibanding ya mungkin kalau kita
kajiannya efisiensi lebih benefit dibanding pendekatan sebelumnya. Yang tadinya Gerinda dengan mesin apakah lebih benefit atau tidak. Jangan-jangan lebih benefit yang pakai Gerinda, ya sudah kayak Gerinda aja gitu. Paham ya Raffi ya? Paham, Pak. Ya, jadi teknik industri ya semuanya start dari sistem design and engineering. Lalu Anda boleh mau kemanapun kerja nanti nih, mau ke kualitas, mau ke fasilitas, mau ke safety, mau ke sistem formasi, tapi ujungnya harus ke engineering economic analysis. Anda bikin sistem canggih-canggih, nggak ada duitnya, nggak jalan. Anda bikin nggak untung, percuma gitu ya. Gitu. Jadi harus ada kajian engineering economic analisisnya di ujung gitu. Nah, kalau saya mau dapat kerjaan seperti itu bagaimana Pak? Nanti Anda mungkin bisa dapat di analisis perancangan perusahaan itu semester 7. Sama kalau mau tugas akhirnya capstone project namanya. Capstone project itu mengerjakan tugas yang bentuknya dalam satu tim. Gitu ya, dalam satu tim. Nanti kita merancang atau memperbaiki suatu sistem, nanti di ujungnya kita melakukan analisis ekonomik gitu. Itu ada, kita siapkan skema itu kalau di teknik industri gitu ya. Ada nanti kalau Anda mau mengerjakan capstone di tugas akhirnya. Ada juga tugas akhir yang reguler, yang satu-satu bagian saja. Tapi semuanya pasti dapat nanti di analisis dan perancangan perusahaan. Itu kulminasi dari semua ini, tapi tetap start dari sistem design dan engineering, diakhiri engineering economic analisis. Gitu. Ya, tadi kan kalau saya mengusulkan tadi itu hanya praktis saja gitu ya. Praktis saja, tapi belum tentu yang saya pikirkan tadi dengan solusi pakai mesin itu secara engineering economic analysis bisa menguntungkan, kan kita harus hitung dulu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, baik, kita lanjutkan. Ada case berikutnya. Oke. Apa masalah dari gambar ini? Silakan. Keywordnya mungkin dari kelas sebelumnya banyak yang nggak tahu ya. Anda perhatikan nih warna nozzle ini. Nah, pasti Anda akan temukan nih masalahnya apa. Ayo, itu gampang banget nih. Clue-nya adalah warna nozzle yang warna kuning itu. Gak ada yang tahu nih. Ini gampang banget loh. Ayo dong. Ini gampang banget nih. Atau saya tunjuk deh. Tunjuk, saya harus stop presenting. Oke, tadi siapa yang belum ya? Ya, silakan Raka. Izin menjawab ya Pak. Sebelumnya kalau katanya taruh kata Bapak tadi clue-nya dari nozzle itu yang saya lihat nozzle-nya itu merupakan bahan bakar premium Pak. Yang dimana bahan bakar premium itu berkhusus untuk merupakan bahan bakar subsidi yang untuk orang-orang yang kurang menengah ke bawah gitu Pak, bukan orang-orang yang seperti menengah ke atas seperti memakai mobil itu tingkat efektifnya tujuannya itu kurang sampai aja menurut saya gitu Pak, karena tujuan premium itu untuk orang-orang yang menengah ke bawah untuk membeli BBM gitu Pak. Oke, good. Ya, itu clue-nya tadi ya. Tujuan dari pemerintah melaunching premium saat itu ya. Saat itu mungkin premium sekarang udah nggak ada lagi ya di SPBU. Saya nggak tahu apakah di daerah-daerah masih ada. Nah, intinya premium itu di launching pemerintah kan sebetulnya untuk masyarakat kurang mampu sebetulnya. Nah, ini mobilnya bagus ya.
Bagus. Nah, makanya untuk mengatasi masalah ini kan pemerintah meluncing salah satunya itu My Pertamina, aplikasi My Pertamina. Meskipun launching My Pertamina itu kita lihat juga ada masalah sosial yang timbul di balik belakangnya, gitu ya. Ada cukup banyak masalah-masalah yang mengikutinya. Tapi balik lagi ke tujuannya, kan tujuan dikeluarkan My Pertamina itu sebetulnya untuk menjaga agar subsidi itu tepat sasaran, gitu. Oke, ada satu video lagi yang ingin saya Anda nonton ya. Kita punya waktu kurang lebih mungkin sekitar setengah jam lagi. Mungkin ini videonya cukup lama, ada 16 menit, tapi akan saya putar mungkin di sekitaran 5 menit saja ya. Jadi silakan tonton. Ada cukup banyak masalah di satu video ini. Ini adalah video pembuatan pipa paralon atau pipa PVC di salah satu daerah di India. Anda bisa lihat nanti, silakan.
Oke, saya stop dulu. Dari sini udah kelihatan banget kan, jelas masalahnya banyak banget tuh. Silakan yang mau ini berpendapat. Banyak banget masalahnya. Ayo, monggo silakan. Dari sisi K3 ada, dari sisi material handling ya, ada. Rekayasa sistem kerja juga ada, ergonomi pun juga ada. Ya silakan. Izin mungkin dari sisi safety ya Pak. Itu kan pekerjaannya berkontak langsung dengan bahan baku tuh. Jadi Ya. kayak kurang safety gitu loh Pak. Mungkin ada isu kesehatan karena kontak langsung bahan baku dengan kulit. Oke, masalah tuh ya. Jadi definisi apa? Definisi safety ya. Safety kan itu tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pengennya tenaga kerja kita tuh selamat gitu ya. Dengan kayak gitu berarti nggak selamat. Jadi tujuannya nggak tercapai. Nah, kita bisa bikin rancangan sistem safety-nya di sini. Oke, selanjutnya apa lagi? Silakan. Kalau menurut saya, sebelumnya izin Pak off cam karena internet. Kalau menurut saya terlalu banyak pemborosan gerakan selama proses kerjanya Pak. Jadi kurang efisien. Oke, good. Ergonomi ya. Ergonomi tujuannya apa? Menghemat gerakan. Tujuan dari ergonomi apa? E. Ujungnya E. Apa awalnya E? Udah belajar ergonomi kan? Efisien. Ya, ada apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tujuan ergonomi. Ada temannya bantu boleh. Yasna ya. Yasna, salah satunya efisien. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari sisi ergonomi ada. Oke, saya tambahkan ya, dari sisi material handling mungkin kali ini ya, ini berceceran kemana-mana, mungkin Anda bisa bikin alat atau gerakan atau pengaturan tata letak yang biar dia nggak berceceran kemana-mana seperti ini. Terus, apalagi tadi ya, ya ada sistem kerja juga ya, cukup banyak ini. Kalau Anda lihat sampai habis video ini nanti, yaitu luar biasa nih, cukup banyak masalah di sini. Oke, nah berikutnya kita switch dulu karena tadi kita sudah tahu mendefinisikan masalah. Berikutnya bagaimana Pak cara menyelesaikan masalah? Cara menyelesaikan masalah itu adalah dari akar masalah kita sebutnya. Contoh, kita punya air sumur berbau di sini. Kita tujuannya adalah agar air sumur kita bersih sehingga kita bisa mandi, kita pakai buat mandi, kita pakai buat mencuci gitu misalkan. Ternyata air sumur kita berbau karena ada 1 meter septic tank di atas di sampingnya. Nah, kita tidak boleh menyelesaikan masalah itu langsung direct ke simptomnya. Contohnya misalnya air sumur berbau, kita kuras sumurnya. Nah, itu tidak benar gitu ya. Kita harus cari akar masalahnya kenapa air sumur kita berbau. Oh, ternyata septic tank cuma 1 meter. Yang harus dibenerin adalah septic tanknya dipindah gitu. Bukan air sumurnya yang dikuras. Karena kalau air sumurnya dikuras, ya dia tetap akan bau terus gitu. Karena septic tank akar masalahnya tidak diselesaikan. Nah, untuk mencari akar masalah, itu ada beberapa teknik, caranya adalah salah satunya dengan fishbone. Mungkin beberapa dari Anda sudah familiar dengan ini. Contoh di sini ada masalah efektivitas. Misalkan contohnya kriteria buah matang panen yang masuk ke proses produksi tidak terdefinisi, sehingga banyak buah mentah yang masuk ke mesin. Masalah CPO tadi, ekstraksi buah sawit. Nah, kenapa? Dari sisi material, ternyata buah mentah masuk ke mesin. Dari sisi measurement, pengukuran kematangannya itu nggak jelas. Operator berbeda persepsi tentang kematangan buah. Tidak ada alat atau mesin untuk memantau kualitas. Nah, ujungnya kalau kita tarik, oh ternyata tidak ada standar dan spesifikasinya gitu ya. Sehingga yang harus kita bikin pertama adalah standar dan spesifikasi gitu. Itu cari akar masalah. Berikutnya ada teknik lain namanya itu fault tree analysis dan 5 why gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita tarik kenapa-kenapanya itu sampai 5 cabang. Tuh. Nah, contoh di sini ada collision. Collision itu adalah
tabrakan kereta api dengan mobil. Jadi mobil mungkin ditabrak kereta api ya di jalur perlintasan kereta api, itu namanya collision. Nah, collision itu terjadi karena apa? Setelah kita tarik dari fault tree analysis, oh ternyata ada mobil yang stuck di situ. Kenapa mobilnya stuck? Oh, ternyata mobilnya ada yang mogok, gitu ya. Ada drivernya nggak ahli misalkan gitu ya. Atau mungkin jalan penyeberangannya itu yang tidak sesuai yang seharusnya atau rusak gitu sehingga vehicle-nya atau mobilnya stuck gitu. Nah, ini contohnya fault tree analysis. Setidaknya kita bisa cari 5 why-nya itu sampai 5 why dan nanti akar masalahnya itu yang akan kita bereskan. Ya. Oke, saya masuk ya karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Saya akan masuk ke pemodelan sistem. Jadi di pemodelan sistem itu adalah proses kita membuat model. Model sistem itu proses kita membuat model. Model itu apa? Model itu adalah representasi dari sistem. Ya, tujuannya menjelaskan, mengubah, mengelola, dan mengontrol. Jadi kalau kita sudah tahu masalah dari suatu sistem, tugas kita saat kita memberikan rancangan solusi adalah kita bikin modelnya dulu. Gitu. Nah, mulai dari sama seperti ini tadi ya, di apa namanya body of knowledge kita desain dulu, kita butuhnya apa, lalu kita bikin modelnya ya, secara ergonomik bikin modelnya, secara teknik tata cara kerja ya, tata cara kerja kita bikin, rekayasa kerja secara facility engineering kita bikin ya modelnya, baru nanti dihitung berdasarkan engineering economic analysis. Nah, jadi kita memodelkan dulu sebelum kita melakukan implementasi solusinya gitu ya. Jadi model itu adalah bagian dari desain dan perencanaan pada engineering. Nah, karena model representasi ada 2 jenis model, ada abstrak atau fisik ya. Contohnya misalkan foto seperti ini. Ada simplifikasi. Simplifikasi itu contohnya kita membuat flowchart gitu ya, itu simplifikasi. Gitu. Jadi proses membuat model itu ada simplifikasi, ada abstrak gitu ya. Abstrak ya. Nah, representasinya itu bisa dalam bentuk kita menggambarkan, membuat gambar, atau kita menjelaskan secara teks gitu misalkan. Kita bisa juga meramalkan, memproyeksikan atau meramalkan. Bisa kita bikin dalam bentuk konseptual, contohnya flowchart, atau matematik seperti yang Anda kerjakan di operation research. Pertimbangannya ada 5, model itu harus representatif, harus usefulness, harus bisa digunakan, harus usability, mudah dipakainya, dari sisi biaya juga murah dan jangka waktu gitu ya. Sama seperti misalkan seorang arsitek membuat model rumah, gambar yang dia rancang itu sebetulnya adalah model. Nah, model mungkin yang dia buat pakai entah itu mungkin pakai AutoCAD gitu misalkan ya, itu adalah representatif, harus representatif. Jangan sampai modelnya bentuknya U ternyata setelah dibikin bentuknya A gitu kan. Itu tidak representatif namanya. Terus usefulness bisa dipakai modelnya gitu ya. Makanya kalau ada di gambar teknik tuh ada ukuran tuh. Contoh misalkan Anda menggambar mesin, ada ukuran sudutnya berapa, panjangnya berapa, itu adalah usefulness gitu, agar itu bisa digunakan. Kalau Anda gambarkan saja modelnya secara 3D, ya itu nggak bisa dipakai gitu ya. Misal contoh Anda menggambar model pakai AutoCAD atau pakai SolidWorks gitu ya. SolidWorks gambar 3D-nya seperti ini, Anda kasih ke mandor atau tukang, itu dia akan bingung tuh. Ini ukurannya berapa. Tapi kalau Anda tambahkan ukurannya, maka model itu bisa lebih berguna atau usefulness gitu ya. Terus mudah dipakainya gitu ya. Jadi biayanya murah dan jangka waktu. Oke, model itu sendiri nanti menggambarkan pola pikir atau konseptual kita, mempermudah komunikasi kita juga ya, alat prediksi juga, alat pengendalian dan edukasi. Gitu. Kenapa kita butuh model? Karena ya dibanding kita membangun rumah langsung gitu ya, tanpa kita merancang dulu, itu kan resikonya lebih besar. Tanpa
langsung bangun, kita langsung eksekusi, itu akan risikonya akan lebih besar. Sehingga dengan model kita meminimumkan kejadian yang tidak diinginkan, mempermudah melihat kompleksitasnya. Oh, rumah kita sekompleks ini ternyata. Minimasi dampak negatif, mudah kita untuk merubah-rubahnya, ya. Di level model kan itu lebih mudah dibanding kita eksekusi langsung, ternyata tidak kita ubah, terus cost-nya bisa lebih besar. Ya, sehingga secara tidak langsung efisien waktu dan biaya. Jadi model harus simple karena tadi itu ya, kemudah pakaian, dia harus simple, harus representatif, mudah dikembangkan atau easy to manipulate, terus adaptif, sesuai dengan konteksnya, ya, mengandung informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, dan kalau bisa gitu ya, model itu juga bisa dipakai untuk masalah-masalah sejenis. Oke, sampai sini materi kita. Nanti akan ada tugas dari saya, spesifikasinya akan saya unggah di Google Classroom. Ya, nanti silakan dilihat, tugasnya diketik, dikerjakan secara mandiri, waktunya 1 minggu. Ya, ya itu. Mungkin jika ada yang ditanyakan silakan. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk absen minggu ini minggu kedua atau ketiga ya Pak? Suaranya hilang. Untuk absen minggu ini. Untuk absen minggu ini maksudnya minggu kedua apa minggu ketiga ya Pak? Minggu kedua. Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik. Minggu depan ini sudah tercapai semua ya. Secara tidak langsung sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, kita belajar proses pembelajaran di pemodern sistem ini menggunakan pendekatan sistem thinking. Artinya berorientasi tujuan juga gitu. Jadi kita sudah belajar mendefinisikan masalah tadi dan menemukan akar masalah. Definisi model juga sudah saya sampaikan. Manfaat model dan analisis ciri model sistem baik juga sudah saya sampaikan. Dengan titik berat mungkin lebih banyak ke definisi masalah dan akar masalah, karena itu akan lebih banyak dibahas dan Anda gunakan nanti sampai selesai sampai berkarir nanti ya sebetulnya. Oke, minggu depan kita akan belajar menganalisis sistem ya. Kita akan belajar menganalisis sistem. Silakan kerjakan tugasnya ya. Kuliahnya kita cukupkan. Apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliahnya saya tutup ya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.